Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memaparkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic pemain terbaik Liga Italia periode Oktober. Striker AC Milan yaitu Zlatan Ibrahimovic dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Italia Serie A periode Oktober 2020. Pemain berusia 39 tahun itu ditetapkan sebagai pemenang lewat berbagai metrik yang dihitung oleh StatPerform dengan bantuan data tracking yang dicatat oleh Nectosport. Periode Oktober meliputi pekan keempat, kelima, dan keenam Liga Italia. Dalam periode itu, Zlatan Ibrahimovic dinilai telah mengubah wajah AC Milan. Awal musim Zlatan Ibrahimovic sangat bagus dengan 7 gol dalam 4 pertandingan, kata CEO Liga Italia yaitu Luigi De Siervo. Striker Rossoneri telah mengubah wajah AC Milan sejak kembali ke kompetisi kami, mendorong rekan-rekan setimnya di lapangan dengan karisma dan kualitas teknisnya seperti seorang juara sejati. Ibrahimovic adalah juara tanpa batas dan merupakan bukti bahwa usia bukanlah faktor penentu jika dia bekerja setiap hari dengan keseriusan, antusiasme, dan semangat. Berita selanjutnya itu, David Alaba akui kecewa terhadap Bayern Munchen. Bek Bayern Munchen yaitu David Alaba kecewa dengan cara klubnya menangani situasi terhadap perpanjangan kontraknya. Kubu Alaba dan manajemen Bayern tidak menemui kesepakatan soal kontrak baru bek berusia 28 tahun itu. Rumor beredar di Rotan menilai gaji yang diminta kemahalan, sementara si pemain membantahnya. Saya mendengarnya seperti orang lain di media. Saya tidak bisa bilang bagaimana kelanjutannya. Saya saat menikmati masa bermain bersama Bayern, saya merasa puas dan bahagia menjadi bagian dari tim. Bagaimana kedepannya setelah kemarin malam, saya tidak tahu, karena tidak ada orang yang bicara denganku secara resmi. Kita lihat kelanjutannya. Munchen yang menetapkan tenggat waktu sampai dengan 31 Oktober kemudian menarik diri dari negosiasi. Alaba disebut menuntut gaji sebesar 125 juta euro untuk durasi 5 tahun. Angka-angka itu beredar di media, jadi saya frustasi karena Munchen tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. Di media, tapi apa yang bisa Anda lakukan? Alaba akan meninggalkan The Bavarian secara gratis bila menunggu kontraknya habis pada Juni 2021. Harganya pun diperkirakan tidak akan mahal bila direkrut saat musim dingin 2021. Sejauh ini Juventus, Inter Milan, PSG, dan Real Madrid disebut tertarik. Berita selanjutnya itu, soal kontrak Sergio Ramos, Real Madrid siap buat pengecualian. Juara La Liga musim lalu itu Real Madrid sudah ambil keputusan mengenai kontrak baru Sergio Ramos. Demi sang kapten, kubu Real siap membuat pengecualian. Sebagai sosok senior dan juga kapten, Ramos memang sosok yang krusial bagi Madrid. Pasalnya, ia selalu menjadi pembeda ketika Madrid berada di situasi yang sulit. Namun kebersamaan Madrid dan Ramos bisa berakhir pada musim depan. Pasalnya, kontrak sampai akan habis di musim panas tahun 2021 nanti. Namun AS mengklaim bahwa Madrid tidak akan membiarkan Ramos pergi. Mereka diberitakan akan segera memperpanjang kontrak baru sang bek. Menurut laporan itu, Real Madrid sudah menggelar negosiasi dengan agen Ramos. Pada dasarnya kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama, karena Real Madrid dan Ramos masih saling membutuhkan. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Real Madrid bersedia memenuhi permintaan Ramos yang menginginkan kontrak 2 tahun. Keputusan Madrid untuk memberikan kontrak berdurasi 2 tahun kepada Ramos ini merupakan sebuah pengecualian. Pasalnya Real Madrid jarang memberikan kontrak 2 tahun untuk pemain yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Biasanya mereka hanya diberi kontrak 1 tahun. Namun karena performa Ramos yang masih oke dan juga kontribusinya yang besar, maka Madrid bersedia memberikan pengecualian. Pada tengah pekan kemarin, Ramos mencatatkan milestone hebat untuk Real Madrid. Ia berhasil mencetak gol ke-100-nya untuk Los Blancos. Berita selanjutnya itu, Barcelona dan Real Madrid mulai pantau situasi kontrak Marcus Thuram. Dua raksasa Spanyol yaitu Barcelona dan Real Madrid dikabarkan mulai memantau situasi kontrak striker Borussia Mönchengladbach yaitu Marcus Thuram. Mereka tertarik dengan Marcus setelah putra dari pemenang Piala Dunia 98 bersama timnas Prancis yaitu Lilian Thuram berhasil tampil tajam pada musim lalu dan di awal musim ini. Oleh sebab itu, surat kabar Spanyol Mundo Deportivo mengklaim bahwa Barcelona dan Los Blancos tertarik untuk membawanya keluar dari Borussia Park. Dan pemain bersangkutan juga berpeluang untuk berganti klub pada musim panas tahun 2021 mendatang.
Jika Blaugrana berhasil memboyongnya, maka Marcus Thuram akan mengikuti jejak sang ayah yang pernah bermain untuk raksasa Katalan itu selama 2 musim. Jika bergabung bersama Barca, Marcus akan bersaing dengan pemain muda Ansu Fati yang digadang-gadang sebagai penerus Lionel Messi untuk memainkan peran utama di lini depan. Apabila ia bergabung sama Madrid, maka ia akan dilatih oleh Zidane, yang tak lain adalah rekan setim ayahnya di Les Blues saat menangkan Piala Dunia 22 tahun yang lalu. Saat ini Marcus Thuram masih memiliki kontrak hingga tahun 2023 mendatang bersama Borussia Mönchengladbach. Dan menurut laman transfer market, ia ditaksir memiliki nilai pasar sebesar 32 juta euro. Berita selanjutnya itu, performa ciamik Fabinho minta kontrak baru di Liverpool. Sebuah informasi datang dari Liverpool. Gelandang mereka itu Fabinho dilaporkan meminta kontrak baru ke manajemen Liverpool baru-baru ini. Gelandang se-Brazil itu sudah 2 tahun membela The Reds. Ia bergabung dari AS Monaco pada tahun 2018 silam. Pada awalnya Fabinho sempat kesulitan beradaptasi dengan Liverpool. Namun perlahan tapi pasti, ia menjadi andalan klub di skuad The Reds. Express mengklaim bahwa Fabinho baru-baru ini menemui manajemen Liverpool. Ia diberitakan minta kontrak baru. Ia menilai 2 tahun terakhir sudah memberikan kontribusi yang besar bagi Liverpool. Namun gajinya saat ini masih jauh di bawah pemain kunci Liverpool lainnya. Jadi ia merasa dengan kontribusi yang sudah ia berikan, ia layak mendapatkan kenaikan gaji. Laporan itu juga mengklaim bahwa manajemen Liverpool bersedia mendengarkan permintaan Fabinho tersebut. Mereka tahu sang gelandang sudah berkontribusi besar bagi Liverpool, jadi mereka rasa ia layak mendapatkan kontrak baru. Tidak hanya itu, mereka takut Fabinho bakal dicomat klub lain, sehingga mereka bersedia bernegosiasi dengannya. Berita selanjutnya itu, Thiago Silva disebut setara Van Dijk dan kompani. Performa Thiago Silva semakin mengkilap. Pelatih Chelsea Frank Lampard meyakini Silva setara dengan 2 bek top Liga Inggris yaitu Virgil van Dijk dan Vincent Kompany. Thiago Silva digaji Chelsea di musim panas lalu setelah meninggalkan Paris Saint-Germain, klub yang sudah dibelanya selama 8 tahun. Bek berusia 36 tahun itu lantas menjadi penuh utama di skuad Chelsea. Thiago Silva menghapus keraguan setelah tampil buruk di laga debutnya, di mana dia berblunder sehingga timnya diimbangi West Bromwich 3-3 pada September silam. Sejak saat itu Thiago Silva berangsur-angsur membaik. Berkat kontribusi Silva, Chelsea sukses membukukan 5 clean sheet berturut-turut. Sejak saat itu, Thiago Silva berangsur-angsur membaik. Berkat kontribusi Silva, Chelsea sukses membukukan 5 clean sheet berturut-turut, termasuk saat membunuh Rennes 3-0 di Liga Champions setengah pekan ini. Saya pikir dan keren yang dia punya, dia sudah pasti sejajar dengan back-back top seperti Kompany dan Van Dijk. Kebanyakan tim modern belakangan ini yang sukses memiliki pemain-pemain atau duet defensif yang menentukan standar seperti itu untuk mencoba dan menaik trofi, terutama titel Premier League. Tapi ketika Anda melihat penampilan Thiago di beberapa pertandingan awal ini, dengan dampak yang saya terus bicarakan, dia bisa menjadi sangat penting untuk kami. Bagaimanapun kami masih butuh waktu lebih banyak pertandingan lagi. Berita selanjutnya itu, Christian Eriksen tinggal tunggu waktu tinggalkan Inter Milan. Legenda Denmark yaitu Michael Laudrup mensyaratkan kepergian Christian Eriksen dari Inter Milan dan menambahkan jika dirinya tidak percaya Eriksen tidak bisa beradaptasi dengan sepak bola Italia. Mantan bintang Tottenham ini telah 7 kali tampil bersama Inter di semua kompetisi sejauh ini. Namun dirinya gagal mencetak gol dan juga assist. Saya tidak percaya dia tidak cocok untuk sepak bola Italia. Dia jelas pemain hebat. Dia memiliki 2 gelandang di belakangnya dan raksasa seperti Romelu Lukaku yang banyak bergerak, dan Lautaro Martinez yang secara teknis valid di depannya. Ada banyak hal lain di baliknya, secara mental dan budaya, dan hal-hal seperti itu. Tapi saya tidak percaya dia tidak bisa beradaptasi secara taktis. Saya melihat itu di pers lokal, terutama La Gazzetta dello Sport yang bermarkas di Milan. Mereka memiliki jurnalis yang sudah menulis bahwa pengalamannya akan segera berakhir. Mereka akan mendapatkan informasi ini dari suatu tempat, mungkin juga dari klub. Saya pikir Eriksen mungkin ingin mencari sesuatu yang baru. Tapi, itu juga tidak akan mudah. Tidak mudah menemukan klub yang bayar banyak uang untuknya, mengingat seberapa sedikit dia bermain. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.